selesai di pengadilan gitu. Tetapi melihat itu kepolisian maka sangat gerahnya, waduh kasus gini mbok ya lah bisa diselesaikan di para pihak itu. Nah, pakai konsep apa dulu? Ya ini sebenarnya materi hukum kepolisian. Ini konsep apa dulu? Yang pertama itu pakai konsep penyelesaian private ya, ADR, Alternative Dispute Resolution. Ini karena ya nanti menjadi dasar satu dasar untuk dijadikan konsep membuat penyelesaian perkara itu nanti. Nah, ADR karena itu masih ada pertentangan maaf ya dengan kejaksaan dengan pengadilan, nanti kan perkara habis di polisi ya seperti itu, tapi tidak mempertimbangkan bagaimana kalau itu terlalu banyak jumlah kasus, bagaimana warna negara kita. Akhirnya ADR belum bisa diterima, akhirnya membuat konsep lagi perpolisian masyarakat. Artinya begini, sebelum masyarakat itu melapor ke polisi biar nggak terregister dan nggak terdata di register kepolisian, maka dibuatkan perpolisian masyarakat. Itu artinya apa? Ada semacam wadah organisasi community policing, istilah community policing. Jadi ada tokoh masyarakat, ada pihak mediator, ada pihak-pihak tertentu. Kalau dimasukkan ke situ dulu. Kalau itu bisa selesai, maka dipahamkan tentang kedudukan kesalahannya, maka nggak sampai lapor. Dan itu sudah berjalan agak beberapa lama, akhirnya belum berjalan lagi. Dan yang terakhir ini tapi sudah lama, yaitu pakai konsep restoratif justice, dan saya pernah meneliti itu. Artinya apa? Penyelesaian perkara dengan cara pemulihan, seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, kalau Bunga tadi ada serempetan dengan si X, kemudian Bunga mengalami satu kerugian material ataupun mungkin ada luka, maka kalau Bunga saya minta maaf, memang saya salah misalnya, oke saya perbaiki itu, ini nggak usah ke pengadilan ya, yowes nggak apa-apa ini. Itu kalau pada sabarnya. Tapi kadang nggak mau, harus diganti sama seperti itu namanya Bunga kelahiran pahing, jadi kaku, tapi nggak boleh ya itu. Artinya ya nggak boleh lah. Kalau sudah gitu Anda ada sekolah mediasi ya, nanti kalau Anda jadi mediator, nanti dipahamkan mereka. Kadang-kadang memahamkan pihak-pihak itu nggak mudah. Itu ada karakter-karakter itu walaupun candaan, tapi kadang-kadang benar. Mereka yang tipologinya kelahiran wage, pahing, kelahiran di pinggir, barangkali suka makan daging-daging atau apa, mungkin itu secara itu akan dikriminologi, itu akan melahirkan satu watak-watak yang keras. Nah, kalau melihat tipologi itu untuk memasuk ke sana, itu yang nggak bisa langsung, kamu itu kaku, nggak bisa. Ada teknik-teknik, itu ada di public speaking. Jadi nanti kalau ada jadi mediator seperti itu untuk menyelesaikan restoratif justice, karena ini sudah dikembangkan. Dan setelah itu beberapa lama, kemudian ternyata ini baru-baru ini kejaksaan itu dari Kejaksaan Agung sana juga membuat satu peraturan kejaksaan yang buat Kejaksaan Agung. Intinya apabila kasus-kasus yang sifatnya ringan maka dapat diselesaikan secara restoratif justice. Tidak lama kemudian sekarang Mahkamah Agung juga membuat peraturan tentang kasus-kasus yang di bawah, kalau nggak salah 7.500.000 atau 2.500.000 begitu. Ada batasan, di samping ada beberapa yang dapat diselesaikan, harus dibuat tipiring seperti itu. Jadi nggak di acara biasa. Tipiring itu kan dari kepolisian langsunglah kayak ditilang gitu loh, kayak tilang, sistem acaranya diperingan. Nah ini kalau kita buat dasar di politik hukum, nanti dasarnya apa ya, asas peradilan. Nah, itu dilaksanakan secara murah, cepat, kemudian nggak berbelit-belit dan seterusnya, itu ada asas itu. Oleh karena itu tolong para mahasiswa baca-baca ya tentang restoratif justice. Siapa tahu Anda nanti pengemban fungsi penegak hukum, syukur-syukur pembuat produk hukum, maka kalau bisa ini dikembangkan menjadi sebuah hukum positif. Ketika ada satu permasalahan baik private maupun khususnya pidana, ya jangan seluruhnya masuk ke pengadilan. Ingat kalau Anda mengemban amanah negara, satu kasus yang kerugiannya hanya lihat di KUHP itu acara biasa itu kan kerugiannya cuma berapa? Kalau dulu Rp250 itu dianggap pencurian biasa. Prosesnya berapa
tenaga polisi nyidiknya, kemudian kalau ditahan berapa makan tahannya, kalau kejaksaan berapa petugas jaksanya, kalau sidang majelisnya berapa, udah habis antara yang dirugikan dengan, nah hanya mengejar kepastian. Jadi maka prinsip atau asas dilaksanakan secara murah, cepat dan biaya ringan tadi nggak terpenuhi. Oleh karena itu mudah-mudahan segera dikembangkan di dalam revisi ataupun barangkali pembaharuan hukum pidana yang sudah bertahun-tahun ini, semoga khususnya itu tetap bisa dilaksanakan secara restoratif. Toh apa sih susahnya si A dan B sekalipun maaf kalau di Arab Saudi itu ada satu pembunuhan, si X keluarganya sengaja ataupun kulpa terjadi satu akibatnya mati atau tabrakan atau pembunuhan seperti itu. Akan tapi misalnya si pelaku tadi, si X pelaku tadi kemudian mungkin minta maaf, kemudian mengembalikan, intinya korban itu memaafkan dengan metode maafnya tadi karena dipulihkan oleh pelaku mungkin, atau hanya sudahlah saya biar Tuhan yang mengadili, saya maafkan kamu misalnya. Intinya ada satu pemaafan, tapi yang wajar itu bahwa korban itu dipulihkan, keluarga korban kalau itu meninggal. Kami santuni ini, kami minta maaf, kami salah dan seterusnya, dia luluh terus saya memaafkan. Maka proses itu atau berkas itu langsung diajukan ke pengadilan, ditanya oleh pengadilan. Bagaimana tentang permasalahanmu? Ya Pak, ini karena sudah melakukan ini, maka kami sudah maafkan. Itu padahal pembunuhan. Dengan kalimat itu barangkali dengan syarat administrasi tertentu, artinya ada tanda tangan pernyataan dan seterusnya, ya sudah, dok selesai, negara sudah nggak ikut campur, kepastian kamu sudah selesai, terpulihkan. Kemudian kembali kepada dasar yang kedua, yaitu tujuan penegakan hukum. Maka tadi keadilan berdua, daripada tidak dapat santunan kemudian ngukum orang, ya maka bagaimana letak paling juga yaitu korban tadi rasain lu, hanya seperti itu, rasakno, hanya begitu. Nah, tapi nilai-nilai keagamaan, memaafkan dan seterusnya, kalau dia memang benar sudah tobat seperti itu, maka keadilan sudah dapat para pihak. Kemanfaatannya dengan adanya satu silaturahmi dan pemulihan tadi bisa akur atau rukun kembali. Nah, kepastiannya sudah dicapai karena negara melalui pengadilan telah memutus, sudah perkaramu sudah selesai, seperti itu. Sehingga konsep ini kalau dikembangkan, manakala para pihak itu ada satu kesepakatan, maka ini sangat menguntungkan sekali. Kemudian keuntungan yang berikutnya tidak tercatat dalam satu mungkin register di pengadilan maupun barangkali jajaran peradilan pidana. Kenapa? Karena pihak-pihak sudah menyelesaikan. Lah kalau sekarang, sistem sekarang, saya bekerja di satu institusi tertentu, khususnya di kepolisian, setiap orang lapor tercatat dan terkoneksi. Bunga sekarang lapor, langsung dimasukkan ke laptop terkoneksi ke jaringan Mabes Polri. Maka hari ini misalnya Polda Jawa Timur menerima 3 atau 4 laporan yang menerima bunga dan seterusnya, kemudian Polda lain seterusnya ngumpul di sana. Padahal itu belum tentu nanti kasusnya kayak apa, tapi jumlah secara kuantitas sudah besar. Nah, kemudian data statistik kriminalistik, siapa yang pegang? Adalah kepolisian, kriminal. Ditanya kepala negara atau di kementerian lain, bagaimana jumlah kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat di wilayah Jatim, wilayah Jakarta, wilayah Sumatera dan seterusnya, jumlahnya sekian. Secara kuantitas banyak, waduh, rawan seperti itu. Sehingga saya kebetulan juga ngajar di kajian ilmu kepolisian di UNER. Nah, itu saya usulkan untuk dimasukkan di mata kuliah barangkali manajemen operasional seperti itu, sehingga ada sistem pola memanajemeni sebuah catatan kriminal yang diklasifikasi, jangan seluruhnya dicatat. Nanti buat teori-teori apa sih yang menjadi buat konsep nomenklatur. Kasus yang diklasifikasikan kasus berat itu kayak apa, kasus ringan kayak apa, sedang kayak apa, seperti itu. Nah, di Belanda atau Kanada itu kalau nggak salah hanya kasus yang ada istilah misdemeanor, itu ada kasus yang ringan.
itu kalau di sini di sana ringan, di sini masuk berat seperti itu. Sehingga Belanda kan kurang nurut di TikTok ya, kurang apa itu, kurang tahanan. Jadi apa lapasnya itu nganggur seperti itu. Nah di sini over kapasitas. Nah itu mungkin bagian dari seperti itu. Karena Anda adalah strata 1, ya kalau keluar nanti akan menjadi apa kalau PNS itu golongannya 3, memiliki anak buah, ya kalau di bidang nanti Kumham atau Kementerian Hukum dan HAM mungkin punya konsep-konsep tertentu kaitannya peraturan perundang-undangan, maka siapkan minimal mental Anda dan kecermatan kalian seperti itu. Saya pesankan itu. Ini ternyata muatan apa itu politik hukum lebih banyak saya tuangkan malam ini. Maka malam ini insya Allah nanti kami nilai 2 kali pertemuan ini sekalian. Kalaulah nanti sekalipun lebih dari 14, kalau memang masih ada waktu nggak apa-apa. Ini kemarin kalau tidak salah sudah ini lost Sandi, kok nggak habis di San? Iya Pak. Ini lost apa? Iya, unlimited Pak, akunnya Vega Wah. unlimited Pak untuk yang Ya Zoom ya ini Pak. nih Sandi sama Vega atau siapa nanti kalau ada waktu ke kampus ini nanti kita buat gimana dibuat karena kalau pas baik apanya sinyalnya atau cuacanya kayak tadi malam sekalipun ada waktu hujan deras kan nggak bisa. Ini mumpung agak apa cuaca terang mudah-mudahan bisa. Dan nanti karena ini juga saya kirim ini langsung ya mungkin melalui Vega dan Sandi. Saya kirim apa buku yang saya ketik ulang ya. Saya tidak browsing dari mana-mana tapi dari ini nanti bisa di apa mana nih kamera. Ini pokoknya ini bisa dicek. Tolong dibagikan ke teman-temannya. Lalu silakan dibaca daripada beli untuk sebagai bahan bacaan. Ya, ini sudah saya kirim nanti Sandi sehingga malam ini nanti saya nilai 2 kali pertemuan. Baik. Ini sudah jam 21 ya kurang. Daripada nanti ini saya absen dulu ya Sandi ya. Baik Pak, silakan. Ya, yang tadi belum masuk tadi tolong diingatkan tadi siapa? Kelasnya Sandi atau kelasnya Vega? Kelasnya Vega. Hah? Kelas saya Pak Gabriel. Oh, Gabriel. Oh ya. Pak Karim, saya izin Pak, sudah masuk Pak Gabriel. Oh ya. Pak Karim. Yang ya kenapa siapa? Ini Vega Pak. Pak, saya mau tanya, ini absensi di SIM kan sudah dibuka, apa Bapak? Oh ya, gini, tolong kapan ya? Nek besok saya repot ya. Kalau ada waktu nanti Jumat, ada waktu ya Vega lah, tolong bantu saya. Catatan kemarin sama cocok nanti kita buat apa itu membuat topiknya sebenarnya sudah. Ini tadi ambil saja ada tujuannya. Tujuan politik hukum, deskripsi pengetahuan apa pengertian secara umum apa itu politik hukum, ditambah satu lagi apa tadi? Ada 2 tadi, apa itu klasifikasi jenis sifat politik hukum. Sifat politik hukum itu ada 2 tadi, periodik ya secara periodik dan permanen tadi ya. Ada 3, nggak apa-apa, kita cukupkan di SIM. Nanti dibantu karena 2 cukup 1 saja. Bantu Vega kalau ada waktu nanti tolong nanti mengupload ke SIM agar nggak nanti bolong, artinya nggak ini nggak itu Vega ya. Iya Pak. Baik. Yang pertama ini kelasnya Vega 5F ya Vega. Iya benar Pak. Jisam sudah masuk Jisam. Jisam. Jisam.
Jisam tadi kayaknya ada. Jisan apa kok? Vega. Iya, Pak. Itu Jisam ada nggak itu? Tadi kayaknya ada. Nggak ada ya, ya sudah berarti. Saya lihat nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya di screenshot kelihatan. Saya kok masih di pinggir tadi? Tak taruh sini. Maaf, saya buat gua ya, saya Vega. Riko Kris Maulana. Riko, tadi Riko ada ya? Iya Pak, hadir. Ya, Riko rambutmu sudah bagus, yang pinggir di atas rotok jerembul dikit itu di sempurna. Nah, masa nanti hakim kalau rambutnya jerembul, tapi ya candaan Riko. Devi, Octavia. Dev, Sandi sama Vega sudah nge-screenshot ya? Kita panggil ulang-ulang, nggak masuk. Febriani, Laurencia, Febriani, Vega pegang absensinya nggak? Pegang, Pak. Ya, bantu kamu manggil tenggorokan saya biar nggak serak. Saya catatnya. Saya yang manggil gitu tak, Pak? Ya, naik serak ya tak panggilnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak, saya saja. Ya, ayo. Nomor, itu juga mau kasih nomor si siapa? Saya belum kirim Bapak yang ada nomornya, ta? Ya, gue sing wis tak absen ini kasih nomor di kelas kalau di kampus. Berikutnya mau Alfian, nomor berapa tadi? Iya Pak, hadir. Pak, permisi. Tapi saya mau ngedrop, Pak. Biar gendut. Radika Prananda, Pak. Sama jenengmu? Radika Prananda, Pak. Ya, aku catatan sama Radika ya. Baterainya tinggal 2% soalnya. Ya, nomor berapa itu? Siapa ku? 5F. 5F Radika Prananda. Iya, nomor berapa ya? Ika Sulistiyawati. Hadir, Pak. Kasih. Lain kali ya gue cas toh. Vega. Iya, Pak. Bambang Wahyuwono. Bambang. Hadir, Pak. Hadir. Ya, makasih. Vicky Chandra. Vicky Chandra. Vicky lebih dari 3 kali. Hadi Dery. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Suaranya kurang keras tadi. Rengga, Irma, Ahmad Yusuf Fitroni. Hadir Pak. Terima kasih. Henry Prabowo. Henry Prabowo. Fritz Yohanes. Awalul Aziz. Mereka dibantu panggil. Lamaan Vega. Bunga Putri tadi hadir, ada. Pak. Ya, Bunga. Hadir, Terima Pak. kasih. Makasih, Ya, Bunga. sama-sama, Pak. Wahdan Insyani. Wahdan Insyani. Wahdan tadi izin, Pak, ke saya. Oh, ya wes. Kamu coba manggil nggak iso? Lamaan lagi. Rio Swan, Francisco. Francisco. Gabriel. Kemarin ada tulisnya. Gabriel mana? Gabriel hadir Pak. Kemarin sudah ditulis itu. Saya kemarin hadir Pak. Lah ya itu sudah ditulis.
mulai kemarin udah tulis. Berarti kamu nggak memperhatikan. Rahmat Mustaqim. Siap, hadir Pak. Ya. Dari kemarin hadir tapi ada kendala teknis Pak. Sudah saya kirim buktinya ke Mbak Vega. Terima kasih. Ya, ada. Siap. Ada Pak. Ya. Ini absen ini bisa dilihat oleh Vega, mahasiswa. Bisa. Saya sudah kirim ke anak-anak sih Pak buat absensinya. Enggak. Ini loh yang saya tampilkan ini anak-anak tahu toh? Bisa melihat toh? Belum, Pak. Siap, bisa. Siap, belum. Belum muncul. Belum, Pak. Siap. Belum, siap. Belum, Pak. Belum. Baru Masih itu, Pak, buat yang politik tujuan hukum, politik Pak. hukum. Enggak, iya. Nah ini kok nggak bisa muncul kah? Nah ini. Di end dulu aja Pak, share screen-nya. Ya, sudah ini muncul toh. Ya, Ya, sudah. kalau sambil dilihat para mahasiswa kalau nanti saya keliru nutul ya diingatkan. Siapa ini berikutnya? Fernando. Febrian Dewi Putra. Febrian hadir, Pak. Ya, Fernando hadir. Hadir, Pak. Pak, mohon maaf. Itu masih absensi yang lama itu, Pak. Febrian kelas E, Pak, kalau untuk politik hukum. Lu yang baru kamu gini nanti perbarui terus kirim lagi ya. Baik, Pak. Punya saya sudah, Pak, yang E, Pak. Oh lah, ini kan punya siswa Vega toh. Ini Ya, ikut E. Iya, Febrian itu ikut kelas E, Pak. Waduh. Gak kok cantum kene gak. Absen barunya belum saya kirim ke Bapak. Wah, ya sip, pinter. Enggak apa-apa. Wes tak maafkan mulai zaman dulu Vega. Jadi lupa kayak wong Vega ini sibuk banget ini, Ibu Vega. Jadi kalau susah. Ibu DPR itu, Pak. Iya. Tolong cocokkan berdua, jangan sampai saya double pun nilainya double. Bagian nilainya ada 2. Indra Widianto. Siap, hadir Pak. Si Indah Nasrul. Hadir Pak. Indah Nasrul. Oh ya. Hadir Pak. Ya, makasih Indah. Zulkifli. Saya Pak hadir, Pak. Makasih Zulkifli. Anita Jihan. Hadir Pak. Oke, Anita. Muhammad Firman. Arif. Pak hadir. Hadir. Ahmad Ega Putra. Hadir, Pak. Hadir. Pak, mohon maaf, Indah Nasrul kelas E juga, Pak. Iya Pak Sandi, itu kan masih yang lama. Wes, yang ada ini ya itu komplimen sih siapa Vega. Mana Indana tadi? Indah Nasrul masuk kelas E, Pak. Nomornya Vega ini sudah lama ngikuti saya juga nggak ada nomor. Yaudah, Ersat tadi ada. Hadir, Pak. Ya, Ersat. Lalu Radika Pranada. Hadir tadi Pak, yang baterainya habis. Diperbarui. Farah Firda. Bagus Jaya. Bagus. Hadir, Pak. Terima kasih Gus. Pak. Nurlaili Azizah. Nurlaili hadir Bapak. Makasih. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih. Makan kencur dehem dok. Ayu Sagita nggak ada. Yasinta Dwi Lestari. Hadir Pak. Ya, Yasinta, makasih. Si siapa ini? Solikan Ayu Ajeng. Solika hadir Pak. Solika ya. Markus Julius
Lumba Torun. Ya, masih bagus. Ini kok nggak bisa pindah atau Vega? Enggak, Iya, Pak. kok nggak bisa pindah di? Sudah itu, Pak. Sudah. Pak Fernando hadir, Pak. Iya, Fernando. Sudah, kamu tadi sudah di absen. Dane Fernando Carpe Dewe. Yang terakhir siapa itu? Yuk guys. Nur Kumala belum dipanggil, Pak. Nur Kumala sama Bayu. Bawahnya Markus absenan. Yuk. Nur Kumala. Nur Kumala. Kumala Nur. Ya, hadir. Waduh. Si Bayu Ali Pratama. Hadir, Pak. Ya, makasih. Yang Fernando nomor piro mau? Nggak ngerti dia. Fernando nomor berapa? Fernando tadi sudah Bapak absen. Pak. Tulis Sudah ya. Ya sudah. Awalnya Febrian. Ya udah, kelasnya Vega. Maaf, Ya. Pak. Saya Awalul, Pak. Awalul tadi sudah gitu kayaknya. Maaf, Pak. Tadi habis dari kamar mandi, Pak. Lah ini awak lo kok iso kelas kok mandi kamu dewe itu. Jadi dianggap satu barunya. Habis dari Siapa toilet, lagi? Pak. Ya, siapa lagi satunya? Kelas Udah nanti lapor ke Vega yang belum. Belum, Pak. Siapa? Fernando sudah. 038. Fernando Sama. bawah Rahmat, Pak. Absen itu, Pak. Satu-satu sama. Fernando bawahnya Rahmat, Pak. Fernando kan sudah tadi. Ini ya. Satunya lagi siapa? Cuan, Francisco. Kacau ingat. Udah, Sudah, Cuman Pak, itu Francis. aja. udah ya. 16 guys, sorry. Sekarang kelasnya Sandi. Nanti kalau ada yang double. Adam Batur Taman. Adam. Hadir, Pak. Saya, Pak. Ya, makasih Adam. Adam lagi. Kurniawan. Adam Kurniawan. Oh, enggak masuk mulai kemarin. Adelia Elviser. Adelia. Pak. Ya, lambat, kurang cepat. Ajeng Fitriani. Aja. Siapa ini? Alfred L. Hadir, Pak. Lasido. Alfred? Hadir, Pak. Ya, makasih. Oh, makasih. Mohon maaf Pak Alfred ya. Tak kasih Pak lah. Nanti saya kualat nanti. Mohon maaf Pak Alfred. Alfi Rahmawati. Alfi Rahmawati hadir, Pak. Makasih. Ya. Eleman kemana? Oh, eleman. Alia Putri Azhara. Hadir, Pak. Anak Khairul Latifah. Hadir, Pak. Makasih. Andi Muhammad Amhar. Hadir, Pak. Andre Asyari Rosidi Firmansyah. Hadir siapa? Terima kasih. Anggi Gustantio. Anggi Gustantia hadir, Pak. Ya, terima kasih Gustantio. Bobby. Gustantia, Pak. Iya. Gustantia. Salah melafat tulisannya kan bener Tantia. Bahasa Jawa ini Tantio. Bahasa Bandungnya Tantia. Bobby Dwiki. Enggak ada. Dede Purnawan, Purnawan, Pak. Ya. Hadir.
Hadir. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Oke. Dedi Putra Pratama. Hadir, Pak. Terima kasih. Hadir. Siapa ini? Devan Susilo.